itu tentang kesehatan ya, kayak pijat itu ya. Dalam pariwisata akan ada namanya wellness tourism ya. Nah, di sini kita buat dalam Excel ya, dalam Excel. Jadi kita buat kolom nomor, faktor strategis, tingkat signifikan, bobot, rating, dan skor. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dimensi yang lain ya. Kalau kemarin kita mulai dari dimensi 4A, sekarang kita dari dimensi yang lain. Nah, ini kita lihat faktor internal ini yaitu mencakup umpamanya tentang keindahan alam. Keindahan alam, aktivitas pembuatan jamu. Nah, ini tentang apa tuh? Eh, Kesehatan ya, pariwisata, tentang apa tuh wellness tourism. Yang nomor 3, akses yang menuju tempatnya ya, ini termasuk baik. Yang keempatnya, menghasilkan jamu gendong yang baik ya. Jadi dia adalah produk apa namanya itu kesehatan, tapi di sana juga ada jamu gendongnya ya. Menghasilkan bahan baku spa ya. Jadi dia menghasilkan produk-produk bahan baku spa. Ini nomor 6 itu memiliki pengalaman turun-menurun ya, ada keunikan ya. Nah, ini dia sebuah Bapak riset punten ya. dipotong sekedap Bapak, nggak ada Ya. gambarnya Pak, Oh, belum ada ya? belum. Oh iya ya, saya ulangi kalau Ya, gitu ya. Terima kasih, terima kasih. terima kasih Pak. Yuk. Nah, sekarang kelihatan ya? Masih belum Pak? Belum ya? Belum. Apakah Excel nggak bisa di itu ya, di waduh, ini sebentar ya. Nah, kelihatan nggak sekarang? Sudah Bapak, sudah. Oh iya, ya, 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 terima kasih ya. terima kasih Pak. Yuk. Nah, Bapak lanjutkan ya. Jadi kita nanti em, buatkan berapa kolom ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Kolom nomor, kolom faktor strategis, tingkat signifikan, ya, bobot, rating, dan skor. Ini adalah sebuah contoh kasus. Ini sebenarnya contoh kasus yang belum selesai ya. Nah, tapi ini bisa kita gunakan. Jadi eh, faktor-faktor strategis yang masuk dalam kekuatan ini salah satu contoh. Ini adalah contoh dari wellness tourism ya. Jadi dia berbicara tentang keindahan alam ya. Dia masukkan dalam kekuatan ya atau strength, aktivitas pembuatan jamu ya, akses yang baik. Jadi dia maksudnya akses wilayah dia ya, menghasilkan jamu gendong yang baik ya. Sudah itu bahan baku spa dia, jadi dia menghasilkan bahan baku spa ya, ini salah satu contoh ya. Nah, ini seharusnya ini akses ini tidak masuk ke ini, masuk ke kekuatan, tapi dia masuk ke ini, ke peluang ya, karena ada akses ya. Nih, kita pindahkan dulu yang akses. Ini. Oke, ini aksesnya udah kita buang. Ini 3. Oke, nah ini udah mereka kelompokkan ya, kelompokkan. Kekuatannya ada 5, kelemahannya ada 3. Ini sebenarnya harus ditambah lagi ya kalau bisa
sampai 5 lah ya, masing-masing 5 ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, 5, 3 juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kelemahannya adalah umpamanya dia belum dilengkapi oleh spa, tapi kekuatannya dia menghasilkan bahan baku spa, tapi dia belum dilengkapi oleh spa. Jadi ya. Yang kedua, kelemahannya lagi di sekitar dia belum ada akomodasi, ya, belum ada homestay apa-apa ya. Kelemahan berikutnya adalah kurangnya promosi. Nah, ini adalah faktor internal yang mereka buat. Nah, kalau dibuat tingkat signifikannya 1 sampai 3, dia masukkan tingkat signifikannya atau tingkat eh, keberartiannya dia nilai 2. Kemarin udah Bapak jelaskan bahwa 1 itu bukan buruk, tapi 1 itu adalah baik, ya. Cukup baik, sudah itu atau cukup penting, 2 itu baik atau penting, 3 itu adalah sangat baik atau sangat penting ya. Nah, kalau di sini dia menganggapkan keindahan alam itu 2 ya. Karena dia apa namanya itu bukan ini yang paling tingginya ya, tapi adalah aktivitas pembuatan jamu, dia dianggapnya 3 ya tingkat signifikannya. Belum masuk pada bobot ya, tapi baru masuk pada tingkat signifikan. Berikutnya dia menghasilkan jamu ini dia dianggap sangat penting atau sangat baik ya. Nah, dia masukkan ketiga. Bahan baku spa dia masukkan 2, 3. Nah, ini kalau di total 20 dia. Coba tadi masih 20 enggak deh. C6 ya. Nah, di sini kalau di total adalah 20. Nah, lalu kita buat rasionya. Bagaimana cara membuat rasionya? Kita hapus dulu lah ini ya. Umpamanya ini kita anggap masih kosong. Caranya adalah 2 dibagi 20. Jadi semuanya adalah pembaginya adalah angka 20. Angka 20. Nah, sehingga dia dapat rasionya. Ini 0,10. Kita copy aja nggak bisa langsung copy, tapi di absolut dulu ya. Supaya pembaginya selalu ke 20. Jadi kita tekan dulu F4 tadi ya. Ctrl C. Nah, kalau kita jumlahkan ke bawah pasti nilainya 1 ya. Nah, tidak akan lebih, tidak akan kurang. Karena kita menggunakan rasio. Anggap aja kita tambah lagi 1, di insert 1 kita isi. Kita anggap aja ini ya. Kita insert 1 lagi. Umpamanya, anggap aja apalah. Umpamanya 3. Pasti jumlah di sini menjadi 23. Tapi tetap 1 dia. Tetap 1. Ya, karena sudah dirumuskan kan ya. Tapi yang tadinya ini 0,10 menjadi 0,09 secara otomatis. Nah, ini kemudahan dari menggunakan tingkat signifikan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan angka ini, bobot ini, artinya total bobot ini adalah 1, artinya 100% ya. Baru kita kalikan. Ini sekarang kita masuk kepada rating. Nah, rating ini adalah kemarin telah Bapak jelaskan adalah nilai pada saat kita melakukan penilaian. Jadi nilai bukan nilai sebelumnya ya, bukan nilai yang waktu yang terlalu jauh, tapi nilai pada saat kita melakukan penilaian. Umpamanya kalau kita menilai keindahan alam itu ya sekitar dalam minggu ini, ya dalam minggu ini. Artinya bukan kita berbicara setahun yang lalu ya. Nah, kita lihat ini sebuah penilaian dari skala 1 sampai 4.
boleh aja kalau kita mau menggunakan 1 sampai 5 silakan. Artinya 5 itu jadi gini, kalau kita menggunakan 1 sampai 4 berarti angka 4 itu sama dengan yang sangat baiknya. Tapi kalau kita menggunakan skala 1 sampai 5 maka angka 5 itu yang menjadi sangat baik ya. Nah, sama dengan kita umpamanya seorang dosen menilai kepada mahasiswa, ada yang menggunakan nilai 1 sampai 10 ya. Ada juga dosen menggunakan nilai tertinggi 100, ada juga dosen yang menilai dengan angka EPK. Kalau angka 4 itu artinya A kan. Nah, sama sama juga dalam mengisi rating ini. Kita mau menggunakan skala berapa? 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 terserah ya. Nah, kalau dia 1 sampai 4 maka eh, angka tengahnya adalah 2,5 ya, angka tengahnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan desimal, tapi kalau contoh gini, 2,1, 2,2 ya, artinya angka tertingginya angka strength-nya 1 sampai 2 maaf, angka weakness-nya adalah 1 sampai 2,5. Angka strength-nya 2,6 sampai angka 4. Nah, itu kalau kita menggunakan desimal ya. Tapi kalau kita tidak ada desimal di belakangnya, umpamanya 1 dan 2 itu adalah weakness. 1 dan 2. 3 dan 4 adalah strength ya, kekuatan. Nah, pada saat kita menilai angka keindahan alam tuh, wah bagus lah ya, bagus. Tapi bukan pada kategori angka 4, tapi angka 3. Nah, pembuatan jamunya, wah ini bagus sekali lah ya, maka kita nilai 4. Nah, hasilnya ratingnya kalau kita sudah ketahui ratingnya, maka selanjutnya kita menetapkan skornya. Gimana menetapkan skornya adalah bobot dikali rating. Di sini adalah 0,10 ya, dikali 3, artinya 0,30. Nah, kalau kita ketahui hasil faktor internal ini adalah 2,90 nilainya. 2,90. Artinya dari skala 1 sampai 4 ya, nilainya 2,90 faktor internal. Lalu juga kita melihat faktor eksternalnya. Misalnya banyak wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman baru ya. Nah, ini juga peluang bagi kita ya. Nah, seberapa besar peluangnya ya? Karena peluangnya sangat besar ya kita anggap maaf, karena kalau peluangnya sangat besar nilainya 4 ya. 4 umpamanya banyak pecinta alam ini ya, hiking ini ya. Ini ini salah satu contoh aja ya di sekitar sana itu. Jadi dia nilainya 3. Akses yang baik. Akses yang baik karena baiknya mendekatin sempurna maka nilainya 3 ya. Nah, kalau kita lihat ini juga ancamannya minimum ya 3 lah ya. Nanti kalau kalian buat ini ancaman buat 3 ya. Kalau memang sulit ya jangan 1 lah, 2 lah minimum ya. Kalau sulit mencari ancamannya. Kalau kita lihat untuk faktor eksternal ini adalah 2,7 ya, 2,7 untuk faktor eksternal. 2,7 ini adalah skala 1 sampai 4, 2,7. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Pak, kalau ancamannya boleh ditambah lagi atau Ya, bisa 1, 2, 3 juga? sebaiknya ancaman itu
3 ke atas lah sebaiknya ya. Tapi kalau memang nggak ada ancaman, ya minimal 1 atau 2 lah ya. Jangan 1 lah, 2 ke atas lah ya. Kalau itu ya udah sangat sulit lah umpamanya. Nah, beberapa teori mengatakan umpamanya kalau kekuatan itu buat umpamanya 5 ya. Kelemahannya itu buat juga 5, ini sebagai contoh aja ya. Buat 5 ya. Kalau nggak ada 5 kelemahannya karena dia terlalu banyak kekuatan ya mungkin aja 4 lah ya, 4. Peluang ya, 3 atau 4 lah ya, 3. Rentangnya antara 3 sampai 5 lah ya, kira-kira. Oke. Silakan ada lagi mau tanyakan. Jadi tidak harus seimbang ya, tidak harus seimbang. Rata-rata memang antara 5 ya yang paling bagus itu. Tapi yang paling sulit mencari apa tuh jumlah 5 itu di peluang dan ancaman ini kadang-kadangan ya. Nah, kalau kita lihat tabel SWOT itu yang umumnya itu hanya ada faktor strategis, bobot, rating skor. Tingkat signifikannya nggak dimunculkan, tidak dimunculkan ya. Tapi kalau mau kita munculkan juga nggak apa-apa. Kalau mau kita sembunyikan ya sembunyikan, jangan kita hapus. Kalau kita hapus nanti rumusnya hilang semua. Jadi kita sembunyikan aja di hidden aja ya. Oke, silakan. Nah, nanti pada saat tugas kalian berasumsi melakukan sebuah analisa di wisata apa, terserah apa pariwisata alam ya atau pariwisata seperti ini adalah apa tuh wellness tourism ya. Terserahlah, bebas lah. Dimensinya silakan kalian cari sendiri nanti dimensi apa yang kalian gunakan. Nah, kalau kita sudah menjadi ahli sebenarnya tidak tergantung kepada dimensi juga nggak apa-apa ya. Tapi yang paling penting adalah faktor strategisnya, ya faktor strategisnya. Jadi kita harus belajar, harus memulai ya faktor strategisnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi, coba kita lagi lihat di sini tuh ada kekuatannya ada 5. Nah, kita lihat, kita Bapak warnain dulu ya. Warnanya keluar nggak warnanya? Halo? Keluar, Pak. Kuning. Warna ya, oke ya. Nah, di kekuatan itu kan ada 2 kelompok. Kelompok kekuatan di faktor internal itu ada 2 kelompok, kelompok kekuatan dan kelompok kelemahan. Nah, kalau kita mau mencari posisi perusahaannya, maka kita mengukurnya seperti ini. Nah, ya. Pertama, berapa jumlah di faktor internal? Nah, ini 0,3, 0,6 kan. Ini nilainya 2,40 ya. Umpamanya kita tandain 2,40. Oke, terserah. Ini jumlah di kekuatannya. Lalu kita hitung juga kelemahannya. Ini Bapak warnain juga yang kelemahannya ini umpamanya warnanya hijau aja lah. Nah, di sini nilainya adalah 0,50. Oke, kita 0,50 ya. Selisihnya, jadi diselisihkan. Kekuatannya dikurangin kelemahan. Maka nilainya adalah 1,90. Oke, nilainya 1,90. Nah. Jelas ya sampai sini? Pak, punten Pak, utanya Pak. Silakan. Itu untuk tingkat signifikan Pak dengan Iya, iya. ranking itu Hmm. apa tolak ukurnya seperti apa? Seperti kekuatannya saya lihat tingkat signifikannya ya kan lebih rendah dibandingkan rating gitu kan. Tapi kalau kelemahan tingkat signifikan
compare dengan rating dia lebih rendah gitu. Ini Mm-mm. tingkat penilaian seperti apa ya Pak? Tingkat Ya, oke. signifikannya maksudnya? Nah, ini ada perbedaan. Kalau tingkat signifikan itu menunjukkan keberartiannya. Jadi satu itu bukan berarti jelek kalau di tingkat signifikan. Satu itu umpamanya satu itu adalah cukup baik, ya, cukup baik. Dua itu baik, tiga itu sangat baik, ya. Jadi kita kelompokkan aja satu, dua, tiga, ya. Nah itu di tingkat signifikan. Jadi supaya kita memudahkan di dalam mencari bobot. Contoh gini, eh, keindahan alamnya satu, bukan berarti buruk, tapi tingkat signifikannya adalah cukup baik. Nah, itu kira-kira. Nah, contoh lagi Bapak contohkan begini. Kalau di AC pendingin ruangan di Jakarta itu eh, tingkat signifikannya sangat tinggi. 3 ya, karena dia butuh sekali AC kalau hotel-hotel tuh bisa orang tamu-tamu kecewa kalau nggak ada AC. Tapi kalau umpamanya di daerah Bandung, umpamanya kita anggap di Lembang, mungkin tingkat signifikannya cuma 1, ya. Tidak seperti di Jakarta. Ya, di Jakarta tingkat signifikan AC itu tinggi sekali, ya, hampir wajib lah ya, karena panas. Tapi mungkin kalau di Lembang daerahnya sejuk, dingin, tapi masih butuh AC kadang-kadang. Tapi tingkat signifikannya cukup 1 aja banyak. Bisa nggak dipahamin itu kira-kira? Bisa Pak, berarti tingkat kebutuhannya itu dari apa? Dari apanya Pak? Yang dibutuhkan gitu kan, tingkat kebutuhannya gitu. Ya, kira-kira begitu. Tingkat kebutuhannya tuh seberapa, kalau kita ganti baik tadi dengan penting, seberapa pentingnya? Nah, kira-kira gitu ya. Kalau Jakarta tuh sangat penting ya, tingkat signifikan tuh ya. Kira-kira begitu. Contoh begini lagi. AC itu kan kalau di hotel eh, signifikan nggak AC itu? Signifikan Pak. Signifikan. Tapi kalau di gunung mungkin tidak signifikan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi jadi kita tidak bisa mengcopy hasil SWOT orang karena situasi dan kondisinya berbeda kan. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau di Singapura mungkin alam itu nggak perlu dinilai karena nggak ada alam di sana, banyak kota. Yang orang-orang ke Singapura beda orang ke Indonesia melihat alam umpamanya. Kalau ke Singapura dia liatin kota, maka jangan dinilai alam itu, tidak masuk faktor strategis kalau di Singapura umpamanya. Tapi faktor strategisnya adalah keindahan kota, ya, keindahan kota itu. Nah, di Singapura keindahan kotanya sangat sangat eh, signifikan untuk dinilai kalau di Singapura kota. Tapi kalau umpamanya kita menilai di Indonesia lebih banyak ke alam tingkat signifikannya. Nah, ini kira-kira. Jadi kalau kalau kita masuk ke sebuah lokus atau sebuah apa namanya itu, sebuah tempat yang kita lakukan analisa itu, kita list dulu faktor strategisnya, ya. Oh, kalau umpamanya saya lagi menilai di gunung, AC jangan dimasukkan karena dia bukan faktor strategis, ya. Tapi faktor strategisnya apa? Kalau di gunung, kalau di Jakarta kita anggap faktor strategisnya adalah AC, ya. AC itu termasuk Water faktor heater Pak. Kalau di gunung. Water heater pemanas tuh. heater ya. Nah, gitu Water kayaknya. heater. Tapi pemanas ruangan heater heater itu sangat Water heater. Ya. sangat signifikan. Tapi kalau di Jakarta heater itu Nggak tidak butuh Pak. berarti. Ya. Karena dia tidak berarti, tidak perlu dimasukkan ke faktor strategis. Gitu kira-kira ya. Nah, itu tingkat signifikan. Kalau rating adalah nilai kita, nilai pada saat kita melakukan penilaian, ya. Nilai pada saat kita melakukan penilaian. Jadi bukan nilai masa lalu, banyak nilai setahun yang lalu. Contoh, kalau kita masang AC di hotel di Jakarta, masih baru ya, dinginnya masih sempurna, maka ratingnya tinggi 4. Tapi kalau kita nilai 3 tahun kemudian,
Mungkin bisa menjadi tingkat 2 atau 1 karena kok kondisi dinginnya sudah kurang bagus. Nah, itu untuk di rating. Bisa membedakan ya. Jadi signifikan ini di total akan menjadi rasio. Nah, sehingga menjadi bobot. Ya. Menjadi bobot. Bobot ini tidak boleh lebih dari 1 nilainya. Pasti ada yang salah kalau lebih dari 1. 1 itu sama dengan 100%. Ya. Jadi kesempurnaan itu adalah 100%. Ya. Gitu. Sampai di sini jelas belum kira-kira? Silakan. Nah, nanti tugas kalian adalah terserah kalian membuat asumsi ya. Jadi bukan riset langsung karena kalau riset langsung itu pada saat kita menyusun tugas akhir ya. Tetapi kalian membuat saja asumsi bahwa ada sebuah destinasi yang kalian nilai. Ya terserahlah menurut kalian signifikan atau tidak, bukan signifikan 1, 2, 3 itu terserah kalian yang menafsirkannya. Sudah itu kalian harus melakukan juga membuat rating nanti dalam bentuk Excel ya, karena nanti akan Bapak lihat nanti prosesnya benar nggak maunya. Yang penting prosesnya kan, kalau fakta lapangannya kan itu namanya perusahaan hayalan ya, jadi fakta lapangannya tidak ada ya. Nah, di sini kalau kita sudah menemukan angka total skor di kekuatan 2,40 dan total kelemahan 0,50 menjadi selisihnya adalah 1,90. Kita ketahui 1,90. Oke. Sampai di sini jelas ya? Selamat malam, Pak. Ya. Maaf nih, Pak, baru gabung nih, Pak. Ya, ya. Baru gabung ini saya baru menyimak tentang rating sama tingkat signifikan. Iya, iya, iya. Penilaian dari bobot sama skor itu gimana, Pak? Pengambilannya dari mana gitu angka-angka tersebut? Iya. Jadi tingkat signifikan itu adalah tingkat keberartian artinya. Contoh begini ya, Bapak analogikan umpamanya kalau AC pendingin ruangan itu, kalau di Jakarta tuh tingkat signifikannya kalau 1 sampai 3 seberapa pentingnya AC itu di Jakarta 1 sampai 3. Kira-kira 3 ya kalau di Jakarta kan. Karena panas kan Jakarta kan. Tetapi kalau kita nilai di Lembang mungkin berbeda. Dia tidak 3 karena penting tapi tidak terlalu penting kan. Maka nilainya bisa 2 atau 1 ya. Nah, 1 itu bukan berarti buruk. 1 itu adalah cukup baik ya. 2 itu baik, yang 3 itu sangat baik lah kira-kira. Atau kita ganti 1 itu adalah cukup penting, 2 itu penting sekali, 3 itu sangat penting ya. Itu untuk tingkat signifikan. Tingkat signifikan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan bobot ya. Untuk menghasilkan bobot. Dari mana bobot ini diketahui adalah 2 dibagi 20. Ini yang 3 dibagi 20 ya. Ini 3 dibagi 20. Nah, totalnya kalau ditotalkan pasti angkanya 1 ya. Karena dia adalah rasio. 1 itu adalah sama dengan 100% ya. 1 boleh kita menggunakan persen atau boleh kita menggunakan angka satuan. Nah, jadi kita dengan menentukan tingkat signifikan kita mengetahui bobot. Nah, kalau rating itu adalah nilai pada saat kita melakukan penilaiannya. Jadi berbeda kalau bobot dengan rating. Nah, jadi rating itu adalah nilai waktu kita cek. Ya, waktu kita cek. Nah, itu kira-kira. Oh, pas kita cek ternyata kalau kita analogi AC tadi, AC-nya masih dingin, masih bagus sekali. Nah, maka nilainya 3 atau 4 ya. Tapi kalau AC-nya udah bocor, nggak dingin atau pengap ya AC-nya, maka nilainya 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 dia masuk ke
weakness ya. Tapi kalau dia 3 ke 4 maka masuk kepada kolom kekuatan atau strength. Nah, skor adalah bobot dikali rating hasilnya. Nah, berapa angka internal? Dan faktor internal itu adalah terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kalau kita lihat seluruhnya tuh 2,90 dari skala 1 sampai 4. Nah, ini jumlahnya. Nah, sekarang kita akan mengukur di mana posisi perusahaan itu atau destinasi itu. Maka ada cara lain. Bukan menggunakan angka 2,90 ini. Tapi kekuatan ini berapa totalnya? Totalnya berapa? 2,40. Kelemahan totalnya berapa? 0,50. Maka hasilnya positif kan 1,90. Kalau negatif tuh umpamanya lebih besar dari lebih besar weakness daripada kekuatan. Banyak min 30 ya, itu negatif. Ini positif nilainya. Jelas ya? Jelas Pak, makasih Nah, banyak Pak. ya. Oke, nah sekarang kita akan mengukur di eksternal ya, hampir sama dengan internal. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, poinnya itu atau nilainya adalah 2,7 dari skala 1 sampai 4 ya. Tapi kalau kita mau melihat atau kita mau mengukur di mana posisi perusahaan, maka kita ukur dulu atau hitung dulu berapa peluangnya gitu. Kita Bapak warnain dulu umpamanya warna salah ini warnanya, warna latar belakangnya umpamanya nih. Oke, Bapak terangin dulu angkanya. Nah, peluangnya maksudnya total peluang adalah 2,20 ya. Ini 1 tambah 0,75, 0,5 totalnya adalah 2,20. Berikutnya kita harus menghitung eksternalnya. Ini baru 1. Ini nanti Bapak Ibu nanti untuk ancamannya buat ya 2 ke atas lah atau 3 4 juga lebih bagus ya. Nah, karena ancaman itu kadang-kadang kan sulit mencarinya ya. Nah, kalau umpamanya kita di daerah pegunungan mungkin longsor itu menjadi ancaman. Oke, kalau di Jakarta umpamanya Jakarta Utara air laut itu bisa ancaman. Kadang-kadang kan dia naik ya pasang itu menjadi ancaman. Nah, ini Bapak warnain dulu. Nah, oke. Ancaman di sini nilainya 0,50. Ini hanya contoh aja dulu ya. Nah, 0,50. 2,2 dikurangi 0,5 dapat selisihnya 1,90. Oke, kita warnanya kita besarin. Nah, Bapak Ibu, artinya kita sudah menghasilkan angka internal dan angka eksternal. Angka internal berapa selisihnya? Internal. Bapak sambil ngopi dulu ya. Coba angka internal berapa? Hasil akhir internal, selisihnya berapa? Silakan. Internal berapa, eksternal berapa? Nanti tugas kalian seperti ini nanti, pakai Excel ya, nanti kirimkan ke Bapaknya pakai Excel nanti di dalam UAS nanti. Silakan. Angka internalnya berapa? Halo. Internal mana sih? Berapa angka internalnya? Selisihnya berapa? Jadi kalau kita berbicara internal artinya mencakup kekuatan dan kelemahan ya kalau bicara internal. Kalau bicara eksternal mencakup peluang dan ancaman. Berapa hasil internal? Hasil selisihnya berapa?
1,90. Nah, itu ya. Itu internalnya. Ya, internal. Jadi kita sudah ketahui angka internal. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, nah di sini ada angka tambah. Ini kita untuk mencari posisinya. Ini ada angka 0, di tengah-tengahnya angka 0. Lalu 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena angka tertinggi itu adalah angka 4 ya. Di rating itu kan, di rating. Lalu kita dapat angka 1,90. Kira-kira posisi angkanya adalah posisi angkanya di sini 1,9 itu mendekatin apa tuh? Mendekatin angka 2 ya. Kelihatan nggak Bapak tandain? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini angka 2. Nah, ini kalau ke kiri ini adalah weakness. Ini huruf weakness, di sini strength. Ya, di sini strength. Jadi karena angkanya 1,90 positif kan? Positif dia di sebelah kanan. Tapi kalau dia negatif umpamanya min 1,90 umpamanya, maka ke sebelah sini tandanya. Tandanya di sebelah sini. Jadi kita sudah mengetahui faktor internal. Nah, sekarang kita ketahui lagi faktor eksternal. Berapa poinnya faktor eksternal? 1,70. 1,70. Positif kan? Kalau positif dia ke atas, kalau dia negatif dia ke bawah. Nah, 1,70 kira-kira di sinilah kira-kira angkanya kalau kita gambarkan 1,70. Anggaplah ini permisalan ya. Nah, dia angkanya di sini. Nah, ya. Sudah ketemu kita, lalu kita ambil apa namanya? Titik temunya ya, titik temunya. Bentar, Bapak. Titik temunya adalah di kira-kira di sini lah. Ini karena gambarnya pakai Excel. Nah, di sini titik temunya. Nah, di sini ini titik temunya. Jadi kalian tinggal gambarkan aja titik temunya di sini. Kalau kita set, nah, jelas ya. Jadi dalam posisi positif dia ya di sebelah kanan. Tapi kalau umpamanya weaknessnya di minus, maka dia sebelah kiri di sini. Tapi kalau eksternalnya minus, maka di bawah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, tanya. Kalau misalkan itu minus dari mana Pak? Kalau dari sisi perkalian kan tidak memungkinkan adanya minus Pak. Nah, contoh begini. Contoh kita anggap angka strength ini lebih rendah dibandingkan dengan weakness. Nah, umpamanya di sini anggap aja ya kita misalkan angkanya 0,70, tetapi kelemahannya poinnya tinggi, umpamanya 0,80 minus 0,10 dia. Itu ya. Artinya menunjukkan faktor lebih besar weakness daripada strength. Nah, yang di sini juga lebih besar ancaman daripada peluang ya kalau yang di sini. Jadi minus angkanya. Nah, ini kebetulan kalau kita lihat angka kekuatannya 2,40, angka kelemahannya 0,50. Jadi hasilnya 1,90. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira jelas, Pak? Jelas Pak. Jadi dia memungkinkan minus. Artinya karena apa? Lebih besar kelemahan daripada kekuatan ya. Nah, garis yang mendatar ini kalau kita Bapak gambarkan lagi, ini
Ini weakness. Nah, ya kira-kira gitu. Ini ke arah weakness-nya, ini arah di sini ke arah positifnya kalau yang ke sananya ya. Pokoknya ini negatifnya ke sini. Ini negatif. Ini umpamanya ke arah strength umpamanya. Nah, kira-kira gini. Nah, kalau yang ini di sini ancaman, yang di atas itu kira-kira peluang ya. Jadi kalau umpamanya lebih tinggi ancamannya, dia ke bawah. Nah, nanti tolong Bapak Ibu apa namanya sudah mulai membuat aja nanti dari Excel ya, dari Excel. Nanti salah satu tugasnya itu pembuatan SWOT ini dari aspek destinasi. Terserah ya, kalian mau melihatnya dari aspek dimensi apa ya. Boleh juga kalian menggunakan umpamanya dari segi 6M boleh, method, money, mesin ya, material ya, boleh ya. Market itu boleh. Silakan nanti apa namanya menggunakan dimensinya, terserah dimensinya kalian sendiri tentukan. Nah, tapi kalian gambarkan seperti ini. Oke. Ini sebenarnya masih ada kurang-kurang ini Bapak sengaja ini kan, karena ini ada punya orang Bapak kurang-kurangin ini ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, oh posisi kita ya masih bagus lah ya. Sebelah sini kalau bagus lah ya. Artinya kita masih punya lebih besar apa tuh kekuatan dan peluangnya ya. Kalau ke sini, kalau dia turun ke bawah, artinya kita masih punya kekuatan tetapi ancamannya tinggi. Nah, ini kalau dia posisinya ke bawah ya, kita kekuatannya masih positif lah mbaknya. Tetapi ancamannya tinggi kalau dia di bawah. Kalau dia ke sini, kita punya kelemahan ya, punya kelemahan tetapi kita peluangnya juga masih tinggi. Tapi kalau dia ke bawah sini, ini tinggi kelemahan dan tinggi juga ancaman kalau dia di sini kira-kira. Ini menggambarkan di mana posisi kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui seperti ini, langkah berikutnya adalah kita masuk ke strateginya ya. Kita menggunakan matriks SWOT. Yang di sini ada pertanyaan lagi? Halo Pak. Ya. Pak, dengan diagram atau hitungan seperti ini, secara johir aja, kalau kita sudah mengetahui misalkan kelemahan kita lebih unggul. Yang pertama ini kelemahan Pak ya. Ya. Kelemahan kita nih paling unggul. Terus, kekuatan kita ini lebih banyak. Terus kekurangan kita ini lebih sedikit poinnya misalkan Pak. Ya. Dari sejarah johir aja kita udah mengetahui bahwa itu hasilnya akan positif Pak ya. Ya, ke arah kanan ya. Ke sini ya. Nah, kalau misalkan toh sebaliknya otomatis akan negatif Pak ya. Dengan adanya positif dengan negatif ini apa ya nih harus kita lakukan nih Pak? Ya, artinya ini kita mau melihat dari posisi dulu bahwa kita lebih banyak kalau yang seperti gini artinya kita masih memiliki kekuatan yang bagus lah ya. Artinya ya, dari internalnya masih arah bagus karena kita masih ke kanan. Nah, nanti kita masuk ke sekarang ini gambaran aja kita ini mau menunjukkan di mana posisi kita. Nah, sekarang kita masuk ke matriks SWOT sekarang. Ya, kita oke, ini gambaran kita. Sebenarnya ini ada beberapa strategi ya pilihan di dalam analisis SWOT. Tapi sekarang kita masuk ke dalam
matrix SWOT. Nah, ini contohnya. Oke, Bapak keluar dulu ya dari ini ada. Nah, sekarang, nah ini contohnya ya. Nah, ini. Nah, nanti kalian buat 9 kotak ya. Ya, 9 kotak. Nah, kelihatan nggak ininya? Kelihatan nggak ini apa tuh matriksnya? Sudah Pak, Kelihatan ya? kelihatan Pak. Oke. Nah, ini dibagi 9 kotak ya. Jadi di sini ada boleh kita EPA atau ya IFA boleh aja ya, atau IPAS juga boleh. Ini internal vector analysis summary ini ya. Nih kalau ini eksternal vector analysis summary. Nah, di sebelah kanan ini ada strength dan weakness. Nah, strength yang kelompok strength itu masukkan aja ke sini. Pakai angka ya, 1 2 3 4 5 ya, pakai angka. Weakness-nya juga. Jadi yang tadi kita pindahkan ke sini. Kalau di sini dia catatnya peluangnya malah di sini berapa biji? Peluangnya 2 ya. Tadi 3. Di sini ancamannya 3. Nah, yang tadi nggak komplit lah. Ini kira-kira begini lah. Kita salin aja nomor 1, nomor 2 sesuai yang kita temukan tadi. Weakness juga kita buat juga di sini ya. Opportunity kita buat juga. Nah, di tengah-tengah ini Bapak warnain dulu atau ini yang tengah-tengah ini adalah ini ini ada sebentar dia masuk ke hasil ya. Nah ya. Oke. Nah, ini ada kalau kita ini kan karena matrik itu adalah titik pertemuan ya. Contohnya gini. Di sini yang Bapak warnain warna kuning ini adalah strategi SO ya. Apa itu titik pertemuan antara strength dan opportunity. Kita mempunyai keindahan alam ya. Nah, ini contohnya begini. Kalau kita strategi SO ini atau strategi strength opportunity ini melakukan pengembangan potensi wellness tourism dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang dimiliki. Ini adalah S1 artinya strength 1, S2 strength 2, S3 strength 3, dan S5 katanya. Ditemukan dengan O1 dan O2. Ada O4, ini berarti ada yang hilang catatannya. Nah, jadi dia melakukan pengembangan ya. Nah, ini sebenarnya strateginya. Ya, kemarin Bapak contohkan begini. Coba ya, kita mempunyai kekuatan pokoknya. Kita mempunyai anggap aja sebuah hotel. Kita memiliki hotel bintang 3 di suatu kota. Nah, hotel kita ini termasuk bagus di antara hotel-hotel bintang 3 yang ada di sekitar kita. Termasuk bagus lah. Fasilitas kita termasuk bagus. Ya. Lalu SDM kita sangat kompeten ya. Berarti strength kita. Ada 2 tadi. Hotel fasilitas yang bagus, yang keduanya kompetensi SDM yang baik. Nah, itu kekuatan kita luar biasa ya. Lalu ada peluang. Peluangnya banyak wisatawan yang datang ke kota itu. Ya, umpamanya. Nah, pertanyaannya adalah apa strategi SO-nya? Coba ada yang bisa jawab nggak?
kita tadi sudah memiliki apa namanya itu hotel yang bagus lah ya, bintang 3, bahkan dapat dikatakan hotel kita adalah ya lebih bagus daripada orang lain. Sudah itu yang keduanya SDM-nya memiliki kompeten yang bagus. Sudah itu peluangnya banyak wisatawan, tetapi hotel kita sepi. Ya, hotel kita kok sepi ya. Kira-kira apa strategi SO-nya? Kira-kira apa? Silakan. Halo. Baik Pak, seperti yang kemarin sudah disampaikan, ketika Mm-mm. semuanya sudah dilakukan dengan baik, maka ada yang kurang. Contohnya pengembangan strategi pemasaran ataupun marketingnya yang memang harus ditingkatkan. Seperti itu. Nah, bisa 2 umpamanya, tambah lagi apalagi ya. Nah, karena kita memiliki apa namanya itu kekuatan ya, peluangnya ada. Nah, pertanyaannya yang berikutnya, kalau umpamanya peluangnya sudah ada, ya peluangnya sudah ada, kita memiliki fasilitas, tapi SDM-nya memiliki weakness, strategi weakness opportunity-nya apa kira-kira? Melakukan training atau coaching Nah, agar stafnya lebih berkembang. nah oke. Nah, artinya seperti itu kan, sederhana kan kita ya, sederhana. Nah, nanti kalau bisa dia beranak, jangan jadi umpamanya apa tuh pelatihan umpamanya, apalagi ya. Dilihat juga dalam konteks perusahaan itu. Oh, kalau begitu dia umpamanya ini harus ada pelatihan ini harus ada pelatihan ini ya gitu. Nah, itu masuk kepada strategi weakness opportunity. Termasuk juga adalah strategi strength dan ancaman. Jadi kita mempunyai kekuatan, tetapi juga ada ancaman. Kira-kira membacanya begini, kira-kira. Kalau strategi SO adalah memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Ya, jadi itu kira-kira. Itu strategi SO. Jadi memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Kalau strategi WO adalah memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang. Jadi kelemahannya kita perbaiki. Kalau enggak, kita enggak bisa dapatkan peluang. Itu untuk strategi WO. Kalau strategi kekuatan dan ancaman artinya memanfaatkan kekuatan untuk memperkecil kelemahan ancaman ya, untuk memperkecil ancaman ya. Kalau weakness trade artinya memperbaiki kelemahan dan memperkecil ancaman. Itu kira-kira. Nah, nanti tolong kita hanya membuat ini, jadi mulai sekarang aja, nanti tugasnya adalah membuat apa tuh posisi perusahaan dan matriks SWOT. Ini kan penting ya, karena apa? Dalam strategi itu wajib kita menguasai ini. Silakan, ada yang mau tanyakan? Sudah jelas ya? Halo? Sudah Pak, nanti boleh di-share ya Pak yang Boleh, table boleh. tabel ini Pak ya. Nah, ya, nanti tidak perlu banyak ya strength-nya ya, cukup aja maksimum 5 lah ya strength-nya buat oleh kalian, oleh Bapak Ibu, umpamanya 4-5 lah ya. Weakness juga kalian dibuat umpamanya 3-5 ya, boleh 3. Jadi weakness-nya paling kecil 3, kalau strength paling kecil 4 ya, maksimum 5, semuanya maksimum 5, jangan terlalu banyak. Peluang juga, peluang boleh minimum atau 3 lah peluang, kita buat 3 lah, buat 3. Ancaman 3 ya, ancaman 3 buat. Nanti tugasnya adalah mengumpulkan ini nantinya. Nanti Bapak akan kasih
eh, contohnya saya kirimkan, sehingga boleh aja udah mulai menyusun ya, mulai menyusun di rumah karena tugasnya ini nantinya. Oke, jelas ya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, kira-kira gitu ya. Nanti boleh aja kalian searching di Google ya untuk mencari faktor-faktor apa kekuatan di destinasi wisata ya, destinasi wisata. Jadi boleh berkaitan destinasi wisata, boleh juga berkaitan dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti eh, hotel apa ya, travel silakan ya. Nah, kalau nggak ada lagi, Bapak cukup tutup ya. Baik, Izin Pak. di-share ya, Pak. Iya, nanti ini Bapak sempurnakan, ini ada nggak jumlahnya nggak sama dengan yang tadi nih ya. Antara ancaman dengan yang tadi, nanti Bapak susun dulu, nanti Bapak bagikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Makasih. Iya, terima kasih. Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu Terima tutup ya, kasih, Bapak Pak mau Imron. foto dulu, mau apa tuh? Absen sebentar. Sebentar ya. Jangan ditutup. Hadir, Pak. Oke, terima kasih.